Ungkapan, bisa kuat, membuat wanita cantik terlihat dengan pria tebal dan kuat itu. Wanita cantik itu memandang tajam ke arah Jian Wushuang, dan kemudian minum, 13 ajaib. Tanah di depan Jian Wushuang meledak tiba-tiba, diikuti oleh seorang pria yang tampak seperti manusia, dan tongkat sihir yang mengenakan baju besi hijau tua muncul di depan Jian Wushuang. Raja Iblis, memegang pedang di masing-masing tangan, tidak bernafas. Kamu mengatakan bahwa kamu dapat dibandingkan dengan ayahmu. Tidak ada gunanya membicarakannya. Guci ajaib ini adalah yang terendah di antara banyak guci ajaib yang dimiliki oleh tanah leluhur. Kamu hanya perlu mengalahkannya. Mereka akan mengenali kekuatan Anda dan menguji Anda tanah leluhur Anda. Jika kamu tidak bisa mengalahkan bahkan iblis ini, maka kamu masih naik kembali, kata wanita cantik itu dengan dingin. Mengalahkannya, Jian Wushuang memandangi baju besi hijau tua dari Capricorn di depannya. Napas Capricorn tidak memancar sedikit, dan dia tidak benar-benar tahu seberapa kuat Capricorn itu. Cobalah, pedang perang naik di mata Jian Wu, dan 3 pedang pembunuh muncul di tangannya. Namun, tongkat sihir itu tidak memiliki kebijaksanaan. Dengan perintah dari wanita cantik itu, sol tongkat sihir itu menghantam tanah dan langsung menuju ke arah pedang yang tak tertandingi, dan ledakan dahsyat pecah di udara dengan segera. Angin, burung hantu setan ini muncul di depan Jian Wushuang, dan kemudian dia memegang 2 pedang panjang, satu demi satu, dan menebas langsung ke arah Jian Wushuang. Itu tidak pernah mengandung arti pedang yang sekecil apapun, juga tidak pernah melakukan ilmu pedang yang arogan, keyakinan semata-mata adalah pada kekuatan kasar, tapi kekuatan kasar ini sangat kuat. 3 pedang membunuh Jian Wushuang meledak dalam kemarahan pada pertama kalinya, setelah memukul kedua pedang bersama-sama. Mereka hanya mendengar suara keras, dan kemudian sosok Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi meledak. Kekuatannya sangat kuat, saya khawatir itu lebih kuat daripada yang terkuat di puncak defisiensi Yin. Bahkan jika dibandingkan dengan yang kuat di ranah kekurangan yang, diperkirakan tidak jauh lebih buruk. Jian Wushuang diam-diam terkejut, dan wanita cantik di sebelahnya mencibir, "Nak, Mo 13, meskipun itu adalah kekuatan terendah di antara banyak belatung di tanah leluhur, itu juga belatung dengan tingkat defisiensi Yin tertinggi. Meskipun sebagai Capricorn, meskipun dia tidak tahu bagaimana melakukan skill SWOT, kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya jauh melampaui puncak kekurangan manusia biasa, orang kuat, bahkan jika dia lebih kuat daripada orang virtual yang. Itu tidak jauh lebih buruk dari itu. Pada saat ayahmu datang ke tanah leluhur, dia juga bertarung dengan sihir ini 13. Pada saat itu, kekuatan spiritual ayahmu telah mencapai kesempurnaan tertinggi Jin dan kombinasi dari 3 suasana khusus kegelapan, cahaya, dan guntur yang dikombinasikan dengan keterampilan tempur yang kuat dan keterampilan pedang. Itu bahkan lebih sombong, tetapi masih butuh tidak kurang dari 20 napas untuk mengalahkannya. Dan kamu, katamu mengalahkannya, selama itu dapat mendukung 20 napas di tangannya, itu sudah baik. Setelah wanita cantik selesai berbicara, Pangeran Iblis itu meledak lagi. Booming, angin mengerikan menyapu, metode serangan Capricorn ini sangat sederhana. Hanya ayunan normal. Tapi 2 pedang panjang itu terbelah, tetapi kekuatannya menakutkan. 20 napas. Jian Wushuang menyeringai, melangkah, dan 3 pedang pembunuh juga dipotong langsung. Gaya ketiga, gaya langit satunya di antara pedang mementingkan diri sendiri, dilemparkan. Pada saat yang sama, kombinasi keempat pedang itu berarti kekuatan pedang. Bisa langsung meletus. Streamer emas yang luar biasa bertabrakan dengan 2 pedang panjang Capricorn secara langsung, dan kekuatan reaksioner yang ganas ditransmisikan, memaksa Capricorn untuk mundur. Seperti hantu, muncul di sisi iblis ini. Wow, bayangan pedang yang menyilaukan, dia menabrak pinggang Capricorn. Capricorn itu kuat, tetapi dia tidak memiliki keahlian sama sekali, dan tubuhnya sangat canggung. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan pedang-pedang Wushuang. Tetapi pesona ini tampaknya tidak menentang. Tidak ada gunanya, kalajengking iblis ini terbuat dari bahan khusus, dan baju besi hijau gelap di permukaan sangat sulit. Bahkan di puncak Yin biasa, sulit untuk melukainya. Adapun kamu, kata-kata wanita cantik itu belum sepenuhnya diucapkan, tetapi dia dan pria tebal dan kuat di sebelahnya tiba-tiba berhenti. Saya melihat bayangan pedang yang indah diusir oleh Jian Wushuang, seolah-olah itu bisa merobek segala sesuatu di dunia. Ketika kami membaginya di pinggang burung hantu magis, itu membuat stroke,
dan itu terbangun gelombang-gelombang seluruh perut burung hantu ajaib dipotong terbuka besar mulut. Namun, karena hubungan antara belatung ini tidak memiliki darah yang mengalir keluar dari organ internal. Bagaimana itu mungkin? Wanita cantik itu tercengang dengan pria yang tebal dan kuat. Wanita yang sangat cantik menatap Jian Wushuang dalam sekejap. Baru saja pedang itu, kekuatan yang terkandung dalam pedang Wushuang dia juga perhatikan, kekuatan itu jelas sumbernya. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Dibandingkan dengan ayahmu, ternyata kamu telah menyadari asal-usulnya. Wanita cantik itu menatap Jian Wushuang dengan erat. Asal-usul dunia dibentuk oleh 4 konsepsi artistik. Asal mula dunia, Jian Wushuang Yi gelombang www.metelnovel.com gelombang meskipun dia tahu bahwa dia mengerti asal-usulnya, dia tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimanapun, dia tidak tahu banyak tentang asal-usulnya, sekarang dia tahu bahwa dia mengerti asal mula dunia. Yah, jika kamu dapat memahami asal-usul jin dan bawaan, kamu ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari ayahmu. Aku akui kamu memenuhi syarat untuk diuji oleh tanah leluhur, kata wanita cantik itu. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Nak, meskipun kamu memenuhi syarat untuk mengikuti tes, aku masih harus mengingatkan kamu bahwa tes tanah leluhur tidak sama. Jika kamu lulus, tidak apa-apa, tapi begitu kamu gagal, itu akan mati dalam ujian, jadi kamu harus bersiaplah. Kata wanita cantik, jika kamu tidak lulus, maukah kamu mati? Mata Jian Wu menyipit. Pada waktu itu, ayahku mengetahui hal ini, tetapi masih memilih untuk diuji tanpa ragu-ragu. Ayahku yakin akan kekuatannya, dan sekarang aku lebih kuat dari ayah asliku. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Kemungkinan, ini disertai dengan krisis, pedang ini tak tertandingi. Karena dia datang ke leluhur ini untuk meningkatkan kekuatannya, dia siap mengambil risiko. Mari kita mulai, Jian Wushuang melirik wanita cantik dengan suara rendah. Oke, ikut aku. Wanita cantik itu menatap tajam ke arah Jian Wushuang, dan kemudian memimpin jalan dengan pria yang tebal dan tebal. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan wanita cantik itu, Jian Wushuang datang ke istana gelap sebuah suku. Gerbang istana gelap ditutup sekarang. Tes pertama dari tanah leluhur adalah di istana ini, kata wanita cantik itu. Gerbang istana tiba-tiba terbuka, dan Jian Wushuang segera melihat ke dalam, tetapi semuanya gelap. Masuk, kata wanita cantik itu. Jian Wushuang mengambil napas dalam-dalam dan tidak ragu-ragu untuk melangkah langsung ke istana, dan wanita cantik dan pria tebal-tebal juga mengikutinya ke istana. Di dalam istana yang gelap, masih ada kegelapan, dan dengan mata telanjang, tidak ada yang terlihat. Apa ujian dari tanah leluhur ini? Jian Wushuang mengerutkan kening. Wah, kamu sudah siap, ujian datang. Suara wanita cantik itu datang dari belakang. Meskipun Jian Wushuang mendengar suara itu, dia tidak bisa melihat orang dari wanita cantik ini. Dan setelah kata-kata wanita cantik itu, tiba-tiba, bunuh, bunuh, bunuh. Setelah 3 semburan minum terbanting keras di istana ini, Jian Wushuang hanya merasakan pembunuhan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu langsung padanya, dan deru pikiran Jian Wushuang langsung meraung. Sial, sial, semua orang di darah Yulou harus mati. Sudah waktunya untuk membunuh. Semua orang harus mati. Mata Jian Wushuang langsung menjadi merah, dan mulutnya menjerit-jerit liar, dan wajahnya terpelintir pada saat ini. Raungan itu begitu keras sehingga pikiran Jian Wushuang penuh dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat membunuh ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat ini dia dengan gila menelan hatinya, berusaha untuk melindunginya secara fisik dan mental. Namun, pada saat niat meroket ini pecah, pikiran Jian Wushuang masih nyaris tidak mempertahankan jejak kejelasan. Dia masih menggeram dengan panik, tangannya bahkan memegang kepalanya, otot-otot biru di dahinya keras, tetapi masih ada jejak kesadaran di matanya. Perasaan kesadaran inilah yang tetap ada dalam dirinya sehingga ia hampir tidak dapat mempertahankan jejak ketenangan, jika tidak ia sudah menjadi orang gila. Tapi saat itu, bunuh, bunuh, bunuh. 3 semburan minuman lagi, berdering melewati istana. Niat membunuh dari ketiga semburan minum ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Scarlet Binocular Swortless, tetapi pada saat ini, dia menggigit lidahnya dengan tajam, dan ujung jarinya langsung menusuk ke dalam daging.
Darah mengalir keluar dan rasa sakit yang tajam menyebabkan dia mengguncang kesadarannya lagi. Gelombang-gelombang semuanya tiba-tiba menghilang. Itu memenuhi pikirannya, dan pembunuhan mengerikan yang melanda semua menghilang. Mata Jianwu perlahan menjadi jelas, tetapi sosoknya sudah bengkok, kepalanya tertunduk, dan dia bernapas berat di mulut besar itu. Pada saat itu, meskipun sangat singkat, Jian Wushuang merasa bahwa dia berada di gerbang-gerbang dan berjalan bolak-balik 2 kali. Niat membunuh begitu mengerikan sehingga langsung memenuhi tubuh dan pikirannya. Untungnya, setelah pengalaman bertahun-tahun, mentalitasnya jauh lebih kuat daripada teman-temannya, sehingga ia bisa tetap terjaga di depannya. Kalau tidak, begitu semua pikiran dan tubuh dipenuhi oleh niat membunuh itu, ia akan direduksi menjadi orang gila yang hanya tahu tentang membunuh, dan sulit untuk memiliki kesempatan yang bijaksana. Nak, bagaimana perasaanmu? Sebuah sosok muncul di sebelah Jian Wushuang, wanita cantik itu. Apakah itu hanya ujian pertama dari tanah leluhur? Jian Wushuang mendongak dengan tajam, menatap wanita cantik ini. Yah, kamu pikir itu indah. Jika ini adalah tes pertama, maka aku tidak akan membiarkan kamu mencapai keadaan gelap lagi. Wanita cantik itu mencibir, apa yang baru saja kamu alami, tapi ini langkah pertama dari tes pertama ini, itu hanya hidangan pembuka. Jika kamu tidak bisa melalui langkah ini, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes yang sebenarnya. Mendengar ini, Jian Wushuang langsung mengerutkan kening, tetapi ketegasan di matanya tetap sama. Oh, kamu dan ayahmu memiliki temperamen yang buruk. Mereka sangat gigih dan keras kepala. Wanita cantik itu melihat tatapan di mata Jian Wu, tersenyum sedikit, dan kemudian muncul di sudut istana, melambaikan tangannya, yang awalnya gelap tiba-tiba sebuah pintu muncul di dalam. Istana, ini adalah ujian sejati Zudi, ayo masuk, kata wanita cantik itu. Jian Wushuang berdiri, menenangkan dirinya perlahan, dan kemudian melangkah langsung ke pintu yang terbuka. Setelah Jian Wushuang memasuki pintu, pintu ditutup segera. Kali ini, wanita cantik dan pria kekar tidak mengikuti pintu masuk Jian Wushuang. Namun, setelah Jian Wushuang melangkah ke pintu, dia benar-benar di istana, dan di depan wanita cantik dan pria kekar, tetapi Jian Wushuang sendiri tidak mengetahuinya. Bocah ini sudah berada di dunia fantasi pembunuhan. Wanita cantik itu melihat pedang Wushuang melihat sekeliling dengan linglung, terlihat bermartabat. Terjebak di dunia fantasi pembunuhan, yang dilihat lelaki kecil ini hanyalah fantasi, dan aku tidak tahu apakah dia bisa membedakannya, kata Tong Ho Zuang. Apa bedanya? Bahkan jika kamu tahu itu adalah fantasi, semua yang kamu temui di dalamnya sangat nyata, dan dia harus tinggal dalam fantasi itu untuk waktu yang lama, dan dia mungkin kehilangan dirinya sendiri kapan saja. Dan yang paling penting, tes fantasi pembunuhan ini bukan apakah dia dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan. Meskipun pria kecil ini memiliki bakat yang baik, saya khawatir tidak mudah untuk lulus tes. Dan pada akhirnya, jika dia tidak bisa memecahkan tes, maka kita hanya bisa membunuhnya sesuai dengan aturan leluhur. Suara wanita cantik itu dingin. Tanah leluhur memiliki aturan tanah leluhur. Uji rangkap 3 dari tanah leluhur, yang pertama adalah yang paling ketat, adalah yang pertama lulus ujian, gagal lulus adalah kematian. Yang kedua dan ketiga tidak seketat mereka, bahkan jika mereka gagal, meskipun mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk diuji di masa depan, mereka tidak akan sepenuhnya dimusnahkan. Si kecil ini juga mengerti asal-usulnya, dan kemungkinan lulus tes tidak boleh kecil, kata pria kekar itu. Semoga, kata wanita cantik itu, dan kemudian keduanya terdiam, menunggu dengan tenang di belakang Jian Wushuang. Adapun Jian Wushuang, begitu dia melangkah ke pintu gelombang www.metelnovel.com gelombang, dia sudah dalam fantasi. Dia menemukan dirinya di surga. Ini adalah di desa yang tenang dan damai, di mana tidak ada perselisihan, tidak ada pembunuhan, dan beberapa hanya damai. Pada saat ini, itu adalah matahari terbenam, dan sudah ada asap yang naik di desa. Jian Wushuang muncul di kepala desa yang sedang duduk ini. Ketika dia muncul, dia sangat bingung sehingga dia terus-menerus melihat-lihat. Ini dia, Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia tidak tahu di mana dia sekarang, tetapi dia dengan jelas mengingat identitasnya dan tahu bahwa dia baru saja berada di tanah leluhur dan sedang menjalani tes pertamanya. Desa yang sunyi dan damai yang muncul di hadapan kami harus menjadi pemandangan dalam ujian. Apakah ini fantasi? Jian Wushuang berpikir diam-diam.
Bahkan jika Anda tahu itu adalah fantasi, semua yang ada di depan Anda terlalu nyata. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Jian Wushuang menyegarkan. Jian Wushuang memandang desa yang tenang dan damai di depannya dan berjalan perlahan. Di desa, banyak orang hidup. Jian Wushuang berjalan di jalan-jalan desa, dan semua orang yang lewat memandangnya. "Yo, orang asing, bagaimana kabarmu?" kata seorang lelaki tua dengan rambut putih dan punuk di punggungnya, tersenyum. "Aku masih punya pedang, dan sepertinya dia pria yang baik. Aku tidak tahu apakah dia akan lebih kuat daripada yang ada di desa kita," kata seorang pria dengan kulit gelap dan kulit binatang. Orang asing ini sangat tampan dan tampan. Seorang gadis muda yang lewat memandang Jian Wushuang, dan kemudian berlari dengan tergesa-gesa. Jian Wushuang berjalan di desa dan melihat bahwa beberapa orang di desa menyambutnya dengan sangat antusias, yang membuatnya terlihat aneh. "Hai, nak," suara kasar terdengar. Jian Wushuang menoleh dan melihat rumah di sebelahnya. Di depan rumah, seorang pria kekar duduk santai di tanah dengan sebotol anggur di tangannya. Tetapi pada saat ini tersenyum, "Jarang bagi kita untuk datang pada orang asing di desa kita." Secangkir. Setelah itu, pria kekar melempar termos pinggul langsung di tangannya. Jian Wushuang mengulurkan tangan untuk mengambil alih kendi, membuka sumbat dan mengendus-endus ujung hidungnya, lalu menyesap kepalanya. Anggur itu sangat kuat, dan begitu jatuh ke perutnya, itu berubah menjadi kepedasan dan menyebar di tubuhnya. Ini jelas sebuah fantasi, tetapi rasanya begitu nyata. Bahkan rasa anggur ini terasa persis sama. Jian Wushuang melihat termos pinggul di tangannya, ekspresinya bahkan lebih aneh. Dia melemparkan kendi kepada pria kekar, dan Jian Wushuang tidak berhenti, dan terus bergerak maju. "Yah, hati-hati." Seorang pria yang membawa kayu raksasa melewati Jian Wushuang. Kayu raksasa itu sangat panjang dan tebal, dan mudah untuk bertemu orang-orang, jadi pria ini dengan cepat mengingatkannya. Jian Wushuang berjalan ke samping, melewati pria itu, dan kemudian seorang anak yang tampak hanya berusia 5 atau 6 tahun muncul di depannya, memegang mainan di tangannya, dan berlari. Anak itu berlari ke depan Jian Wu, tetapi berhenti tiba-tiba, lalu mengangkat kepalanya, dan mata besar yang indah itu menatap Jian Wushuang. "Saudaraku, apakah Anda orang asing?" Anak itu diperah. Jian Wushuang menatap anak di depannya, tersenyum sedikit, dan kemudian mengangguk. "Ini benar-benar orang asing? Aku pertama kali melihat orang asing," kata anak itu dengan sedikit terkejut. "Harimau." Seorang wanita parubaya datang. "Ibu." Anak itu berlari ke arah wanita parubaya itu segera. Wanita parubaya memegang anak itu di tangannya, dan kemudian berjalan ke depan pedang tanpa sisi ganda. "Adik kecil ini, apakah Anda orang asing?" kata wanita parubaya itu dengan ramah. "Ya." Jian Wushuang mengangguk sedikit. "Sudah lama sejak kita datang ke orang asing di desa kita. Ayo, datang dan duduk di tokoku, dan aku akan memasak mie untukmu." Wanita parubaya itu sangat antusias. Jian Wushuang mengangkat alisnya, tidak ragu, mengangguk, dan kemudian datang ke toko wanita parubaya. Jian Wushuang duduk di meja persegi, wanita parubaya itu sudah memasak mie untuknya, dan anak itu sedang bermain sendirian di toko. Tempat ini, Jian Wushuang melihat segala sesuatu di sekitarnya, senyum muncul di wajahnya. Desa ini memang surga, di sini tenang dan damai, dan penduduk desa sangat ramah dan bersahabat. Jika ada tempat seperti itu dalam kenyataan, itu akan sangat baik, pikir Jian Wushuang diam-diam. Tetapi dia juga tahu bahwa ilusi adalah ilusi, kenyataan adalah kenyataan, dunia nyata lemah dan kuat, dan yang kuat adalah yang paling dihormati. Saya khawatir tempat-tempat seperti desa ini tidak ada. Apa tes pertama dari tanah leluhur ini? Apa sebenarnya itu? Jian Wushuang juga memiliki sedikit keraguan di hatinya. Sampai sekarang, semua yang dilihatnya sangat indah. Ini membuatnya heran, apakah ujian atas tanah leluhur ini ingin dia tenggelam sepenuhnya ke dalam ilusi ini. Tapi ini terlalu mudah. Meskipun segala sesuatu di desa ini indah, lagi pula, itu adalah fantasi fiksi, bahkan jika dia tinggal di sini selama beberapa dekade, dia masih bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Kakak laki-laki, Jian Wushuang berpikir, tetapi anak itu datang pada saat ini. "Hah?" Jian Wushuang memandang anak itu dengan santai, dan anak itu melihat ke atas, tetapi tiba-tiba kilatan dingin muncul dalam mata dan murid asli dan rapi anak itu, dan kemudian dia tidak tahu kapan belati dingin muncul. Belati itu diam, dan pada saat ini,
dia menusuk langsung ke jantung Jian Wushuang. Apa? Meskipun Jian Wushuang terkejut, dia masih bereaksi. Telapak tangannya merentangkan dan meraih lengan anak itu secara langsung. Kekuatan lemah anak itu tidak memiliki ruang untuk perjuangan sebelum pedang itu dua sisi. Belati yang ditusuknya juga kosong, sulit untuk bergerak maju sedikit pun. Melihat anak di depannya, wajahnya berubah, wajahnya gila, dan mata dan murid Jian Wu menyusut. Tetapi pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, Jian Wushuang melirik ke sampingnya, tetapi melihat ibu anak itu gelombang www.metelnovel.com gelombang nama yang sangat antusias membuat Jian Wushuang juga merasa sangat setengah baya yang penuh kasih sayang wanita itu bergegas ke arahnya pada saat ini. Wanita parubaya itu bahkan memegang pisau dapur di tangannya, menyalahkan berteriak langsung ke kepala Jian Wushuang. Segera, Jian Wushuang muncul, tepat di luar toko, sementara pisau dapur wanita parubaya itu jatuh, tetapi dia sangat terpotong di atas meja persegi. Kekuatan spiritualku, pedang itu tidak pudar, dan dia menyadarinya ketika dia menghindari pedang wanita parubaya itu. Pada saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual sedikitpun. Jelas dia memiliki latihan jin dan yang sempurna, dan dia bahkan dapat berjalan di udara, tetapi pada saat ini, dia seperti orang biasa, dan dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Gelombang-gelombang angin agung bertiup, dan Jian Wushuang menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan segera sepotong besar kayu menyisir rambutnya di dahinya, dan Jian Wushuang berbalik dengan tajam, tetapi menemukan bahwa nama sebelumnya membawa kayu raksasa pria itu juga menatapnya dengan panik. Apakah orang-orang ini gila? Jian Wushuang mengerutkan kening. Itu hanya desa yang damai dan damai. Orang-orang di desa memperlakukannya dengan sangat hangat, tetapi pada saat ini sepertinya semua orang gila. Hah, cahaya dingin muncul, dan Jian Wushuang minggir dengan lembut untuk menghindarinya, lalu memalingkan muka, tetapi melihat lelaki kekar yang telah memberinya minum sebelumnya, dan lelaki kekar itu juga menakutkan. Selain itu, gemuruh seluruh desa pada saat ini, sejumlah besar orang keluar dari kamar mereka, orang-orang ini memegang senjata di tangan mereka. Ada yang memegang pisau dapur, ada yang memegang cangkul, dan ada yang memegang sabit, singkatnya, mereka memiliki segalanya. Ratusan orang yang melirik sekilas sudah benar-benar mengelilingi pedang di tengah. Semua orang tampak gila, dan tatapannya menatap Jian Wushuang. Apa yang sedang terjadi? Jian Wushuang mengerutkan kening pada kerumunan di sekitarnya. Banyak orang di kerumunan sangat antusias tentang dia sebelumnya. Seperti orang tua berpunuk berambut putih. Seperti manusia agung yang dibalut kulit binatang. Ada juga gadis muda tampan yang mencintai Douchu untuk menyombongkan masa lalunya, tetapi saat ini ada di tengah orang banyak, menatapnya dengan satu persatu pembunuhan. Mati, mati, pergi mati, bunuh dia. Raungan rendah menyebar dari kerumunan di sekitar, dan kemudian semua orang di sekitar mereka bergegas seperti pedang ke arah Wushuang. Pisau dapur, cangkul, sabit, dan bahkan pisau babi semuanya saling menyapa dengan pedang. Ups, pedang itu tidak berubah warna. Jika itu normal baginya untuk menghadapi situasi seperti itu, dia hanya berjalan keluar dari udara dan pergi, tetapi sekarang dia tidak dapat menggunakan bahkan kekuatan spiritual sedikit pun, dan dia tidak bisa bangkit di udara sama sekali. Melihat kerumunan di sekitarnya menggunakannya, mata Jian Wu dingin dan tiga pedang pembunuhnya tiba-tiba muncul. Wow, gelombang pedang keluar dari sarungnya dan berubah menjadi streamer, melewati ke-6 orang yang terbunuh di sampingnya. Kekuatan spiritual Jian Wushuang tidak dapat dilemparkan sekarang, tetapi keterampilan pedangnya dan kesadaran kendo masih dapat digunakan. Sama seperti Jian Nantian di gerbang 9 Kaisar, dan Tian dihancurkan. Dia tidak pernah memiliki kekuatan spiritual sedikit pun, tetapi masih membunuh kekurangan yin dan orang kuat dengan hanya satu pedang. Meskipun Jian Wushuang tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual, dia masih bisa merasa sangat mudah untuk berurusan dengan orang-orang biasa dengan pedang dan pedang. Hah, 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 hah. Hah, hah. 6 suara terdengar pada saat yang sama, dan pergelangan tangan ke-6 ini diambil oleh Jian Wushuang pada saat yang sama. Namun terlepas dari itu, ke-6 pria yang telah menggerakkan pergelangan tangannya terus menggigit dengan gila. Pedang tidak tenggelam di kedua sisi, dia telah melihat bahwa dia tidak bisa menjaga tangannya tetap datar, kalau tidak dia akan mati pada akhirnya. Setelah memikirkan hal ini, Jian Wushuang tidak lagi ragu-ragu. Mati.
Pedang Wushuangsan membunuh pedang dan melambaikan tangan, dan seketika cahaya pedang biadab menyapu tenggorokan beberapa orang di sekitarnya. Bunuh, bunuh gila. Saya melihat pedang dan pedang, orang-orang biasa ini tidak memiliki kemampuan untuk bersaing, mereka dipenggal dan dibunuh. Pada saat yang sama ketika Jian Wushuang membuka cincin pembunuhan, di Istana Gelap Sudi, wanita cantik dan pria tebal dan kuat telah mundur ke sudut istana, kedua mata menatap lurus ke depan dan melihat pedang di pusat istana. Dengan marah memotong pedangnya, semua pedang dan lampu kosong. Tetapi untuk pedang yang tak tertandingi, setiap pedang yang diayunkan bernoda darah. Dia benar-benar jatuh ke ranah fantasi pembunuhan. Membunuh dunia fantasi, pembunuhan tanpa akhir, semua orang yang ia temui di dunia fantasi akan membunuhnya dengan putus asa, dan akhirnya memaksanya untuk terus bunuh diri. Semakin kaya, dan akhirnya akan membunuh mati rasa. Suara wanita cantik itu sungguh-sungguh. Ketika dia mati rasa, mentalitasnya akan berubah. Itu tergantung pada apakah dia bisa menempel pada hatinya sendiri. Di dunia ini, membunuh bukanlah apa-apa. Membunuh satu orang, membunuh 10 atau bahkan 100 orang, sulit untuk mengubah mentalitas satu orang. Tetapi ketika Anda membunuh ribuan orang atau lebih, dan orang yang Anda bunuh hanyalah orang biasa, tidak peduli siapa mereka, mentalitas akan berubah, dan beberapa bahkan akan menjadi terdistorsi. Ada dua jenis tes untuk membunuh ilusi. Salah satu perubahan dalam mentalitas adalah satu. Jika Jian Wushuang berada di bawah pembunuhan yang dipaksa seperti itu, mentalitasnya berubah, dan ia menjadi manusia yang mengancam jiwa. Dia gagal dalam ujian fantasi. Dan jika dia dapat bertahan dalam hatinya dari awal sampai akhir, dan terus maju dengan berani, dia akan dapat mencapai akhir dari dunia fantasi pembunuhan ini. Jalan ini sangat panjang, dan semuanya hanya bisa dilihat oleh Jian Wushuang sendiri. Dalam ilusi, itu masih desa, tapi tentu saja ketenangan dan kedamaian di desa tidak lagi ada. Jalan-jalan desa dipenuhi dengan darah, seolah-olah lautan darah telah terbentuk, ada mayat tergeletak di sana berturut-turut. Mayat-mayat ini termasuk orang tua, anak-anak, dan wanita, yang semuanya hanyalah orang biasa. Bagi Jian Wushuang, pembangkit tenaga kendo, orang-orang ini bisa dikatakan tidak berdaya. Tapi sekarang mereka semua mati di bawah pedang Wushuang. Tapi Jian Wushuang berdiri dalam genangan darah pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia tahu semua yang terjadi hanyalah ilusi, hatinya masih agak tidak wajar. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Wushuang dengan enggan menenangkan suasana hatinya, dan kemudian melihat sekeliling. Sebelum aku merasakan kedamaian dan antusiasme desa ini, maka semua orang di desa itu gila untuk membunuhku. Jian Wushuang diam-diam menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa ujian pertama leluhur ini, apa itu. Jian Wushuang tidak mengerti. Tapi dia bertindak sesuai dengan hatinya sendiri. Ini benar bahkan dalam fantasi. Yang terjadi hanyalah bahwa orang-orang mengambil inisiatif untuk membunuhnya, dan belas kasihannya pada awalnya, sampai dia menemukan bahwa belas kasihannya tidak berpengaruh, dia tidak membunuh. Meskipun yang dia lakukan adalah gelombang dalam hatinya, itu segera tenang. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang dia memiliki hati nurani yang bersih. Setelah meninggalkan desa, Jian Wushuang terus bergerak maju. Dia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi di tengah-tengahnya seolah-olah ada surat wasiat, memintanya untuk terus dan terus. Seiring waktu berlalu, Jian Wushuang tidak tahu berapa lama dia bepergian dalam fantasi ini. Demikian pula, dia bahkan tidak ingat berapa banyak orang yang terbunuh. Singkatnya, setiap kali dia melewati sebuah tempat, orang-orang di sana akan membunuhnya gila begitu dia melihatnya, dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia hanya bisa tak berdaya, dan pada akhirnya dia akan membuka cincin pembunuhan. Setelah sekian lama, ribuan orang telah terbunuh, dan Jian Wushuang sudah mati rasa. Tetapi pada saat ini, dia datang ke tepi gunung yang menjulang tinggi, dan berjalan maju adalah tebing yang tak berujung. Di tepi tebing berdiri sebuah prasasti batu dengan 3 karakter diukir di atasnya. Kembali ke tebing, langkah Jian Wushuang berhenti, melihat 3 kata, kembali ke tebing, pada prasasti. Lautan kepahitan yang tak ada habisnya adalah pantai. Sebuah suara yang keras tiba-tiba terdengar, dan Jian Wushuang menoleh dan menemukan bahwa ia berada di samping batu besar di sebelahnya, mengandalkan seorang lelaki tua di Xingyi dengan kaki telanjang dan topi jerami. Orang tua di Xingyi itu kotor, tetapi matanya menyilaukan,
menatap Jian Wushuang. Melihat pria tua ini di Xing Yi, mata dan murid Jian Wu menyusut. Prajurit, Jian Wushuang sudah merasakan nafas spiritual lelaki tua di Xing Yi, meskipun nafas spiritual ini tidak terlalu kuat, hanya tingkat bawaan Jindan, tetapi ini adalah pertama kalinya yang dihadapi Jian Wushuang dalam fantasi ini. Artis bela diri terkenal, orang tua itu tidak punya niat, dia adalah penjaga dunia ini. Orang tua di Xing Yi menatap Jian Wushuang dan berkata dengan dingin, "Tuan, Anda adalah orang luar, baru saja mendobrak dunia ini, mengapa Anda harus membuka di dunia ini? Bunuh cincinnya. Berapa lama kamu di sini dan berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Kenapa kamu membunuh mereka? Kenapa membunuh mereka? Kamu tahu, mereka hanya orang biasa, termasuk orang tua dan anak-anak, tetapi akibatnya, semua mati di tanganmu. Apakah kamu senang membunuh mereka, atau kamu suka bunuh diri? Katakan, kenapa?" Sangat mudah bagi orang tua itu untuk mencapai akhir, tetapi itu hampir meraung. Kenapa? Mata Jian Wu memancarkan warna yang aneh, menghembuskan napas ringan, dan kemudian menatap pria tua itu di Xing Yi. "Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung, jika ada yang menyinggung saya akan menyinggung. Mereka akan membunuhku, jadi aku membunuh mereka. Jika kamu membunuhku, aku akan membunuhmu. Ini adalah metode pembunuhan yang selalu aku ikuti." Suara Jian Wushuang dingin, dan pada saat yang sama dia mengatakan ini, ketegasannya tidak pernah goyah. "Apa cara membunuh? Menurut orang tua itu, kamu jelas-jelas seorang pembunuh." Orang tua itu mengatakan hari ini bahwa dia akan memotong iblis besarmu di bawah pedang. Orang tua di Xing Yi menjerit, tetapi kemudian langkahnya tajam. Keluar, 3 langkah berturut-turut telah datang. Ke Jian Wushuang, "Iblis, ayo mati." Orang tua di Xing Yi menatap Jian Wushuang, sebuah epi di tangannya menebas, bagian depan pedang memotong kekosongan dan menebas langsung ke kepala Jian Wushuang. Mata Jian Wu dingin, dan dia menatap dengan sia-sia. Bangrong gelombang-gelombang niat membunuh yang mengerikan langsung tersapu. Sewaktu dan dunia berubah warna, dan seluruh ruang benar-benar beku pada saat ini. Disebut pembunuhan yang mengguncang bumi. Niat untuk membunuh ini diringkas oleh Jian Wushuang yang bergerak maju dalam fantasi ini, menewaskan sejumlah besar orang. Dia membunuh terlalu banyak orang dalam ilusi ini, dan setiap kali dia membunuh, niat membunuhnya akan menjadi 1 poin lagi. Setelah begitu lama, niat membunuh di tubuhnya telah mencapai tingkat shock dan horor. Bahkan letusan niat membunuh dapat dengan mudah membuat otak seni bela diri Jindan bawaan meraung dan kehilangan pemikiran mereka. Namun, itu adalah di dunia fantasi, dan meskipun pria tua di Xing Yi di depannya hanya lahir dari emas bawaan, itu juga lahir dari fantasi, oleh karena itu, bahkan niat terkuat dari pembunuhan Jian Wushuang tidak dapat benar-benar mempengaruhi orang tua di Xing Yi. Tiba-tiba, pedang dari 3 membunuh di belakang pedang tanpa sarung keluar, dan pedang dari 3 membunuh menjadi streamer dingin dan itu juga terbelah secara langsung. Peng! Dengan suara keras, tanah di bawah telapak kaki Jian Wu tiba-tiba meledak, dan tubuh pedang itu tenggelam. Begitu jatuh ke dalam ilusi, dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya, dia bahkan tidak bisa memahami asal mula dunia. Hanya dengan menggabungkan 4 jenis ilmu pedang dengan ilmu pedang, dia menghadapi Jindan, pria tua di Xing Yi, dan jelas sedang makan. Kekuasaan, mati, orang tua di Xing Yi memiliki mata merah dan sama-sama mencengangkan. Epi mengamuk lagi, dan Jian Wushuang juga berusaha keras untuk melawan, tetapi seolah-olah perahu kayu telah jatuh ke dalam badai dan bisa langsung dihancurkan kapan saja. Dan setelah pertempuran sengit dimulai, Jian Wushuang menemukan bahwa pedang yang ia rasakan juga menghilang. Kekuatan spiritual tidak dapat digunakan, dan asal dunia yang saya mengerti tidak dapat digunakan lagi, bisakah saya bahkan menggunakan Jian Yi sekarang? Jian Wushuang mengerutkan kening. Dengan sentimen pedang, dia hampir tidak bisa bersaing dengan pria tua di Xing Yi. Dan sekarang bahkan perasaan pedangnya menghilang, dan kecepatan menghilangnya masih sangat cepat. Hanya upaya sesaat, Jian Wushuang menemukan bahwa dia tidak bisa lagi merasakan pedang sekecil apapun. Boom! Cahaya pedang yang menjulang datang dengan sia-sia. Jiang Wang perkasa juga hampir tidak mau, jika dilepaskan ke dunia luar, itu akan dekat dengan kekuatan daftar naga. Awalnya, Jian Wushuang bisa mengalahkan banyak cara dengan mengangkat tangannya sesuka hati. Niat pedang sama sekali tidak berguna. Cahaya pedang ini telah menjadi pedang yang mematikan. Setan, pergi ke neraka.
Pria tua di Xingyi itu masih meraung. Mata Jian Wushuang juga menjadi gila. Pada saat ini, niat membunuh di tubuhnya tampak membentuk suatu substansi. Niat membunuh tanpa akhir berkumpul pada satu titik, tapi kemudian tiba-tiba pecah. Aku akan membunuh siapapun yang membunuhku. Mati. Jian Wushuang juga mengeluarkan raungan, dan pedang tiga pembunuh di tangannya juga meledak. Masih belum ada jejak kekuatan spiritual atau niat pedang, tetapi saat ketika pedang itu meledak ditutupi oleh pembunuhan keji itu, pada saat yang sama, kekuatan yang sangat ganas bergabung ke dalam pedang dan berubah menjadi pedang yang memadai. Menembus pendekar pedang yang mengerikan di pegunungan. Hah! Pedang berat di tangan orang tua di Xingyi terbang keluar, tetapi kekuatan pedang itu tidak melemah, dan dia bergegas menuju orang tua di Xingyi, dan langsung menembus pria tua itu di Xingyi, yang menyebabkan dada besar pada pria tua di Xingyi. Lubang. Sebelum kematian lelaki tua di Xingyi, dia masih membawa tubuh yang tidak bisa dipercaya, tapi kemudian tubuhnya jatuh dengan lemah. Pada saat pria tua di Xingyi jatuh, rasanya canggung gelombang-gelombang dunia yang tak berujung di sekitarnya tiba-tiba mulai runtuh. Gunung dan pohon, langit dan bumi menghilang pada saat ini. Semuanya kembali tenang lagi. Di istana gelap Zudi, Jian Wushuang membuka matanya dan melihat kegelapan di sekitarnya. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang dia tahu bahwa dia telah dibebaskan dari ilusi. Wanita cantik yang telah menunggu di istana dengan tenang dan menyaksikan semuanya datang dengan pria tebal, dan datang ke depan Jian Wushuang. Wanita cantik itu menatap tajam ke arah Jian Wushuang dan berkata, "Selamat, nak. Kuasai sumber pembunuhan dan memasuki jalan membunuh." Asal mula pembunuhan. Ekspresi Slot Wushuang bergerak, dan tubuhnya segera menyapu langit. Meskipun itu tidak pernah sekeras di dunia fantasi, itu masih bukan masalah kecil. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga merasakan kekuatan baru yang telah dikuasainya. Itu adalah kekuatan yang sangat mirip dengan asal-usul dunia yang Anda miliki. Asal mula pembunuhan. Asalnya, seperti Jian Yi, juga dibagi menjadi beberapa kategori. Baru saja dia dalam fantasi itu, dan alasan dia bisa membunuh orang tua di Xingyi dengan satu pedang adalah karena dia mengerti asal mula pembunuhan pada saat terakhir. Dalam dunia fantasi pembunuhan, asal mula dunia yang telah dia sadari belum tersedia, tetapi asal mula pembunuhan yang baru saja dia pelajari dapat digunakan sepenuhnya. Asal mula pembunuhan diintegrasikan ke dalam seni pedang, yang membuat kekuatan pedang melambung. Ini membunuh pedang emas, dan Xingyi Old Man. Apakah ujian tanah leluhur ini menyadari asal mula pembunuhan? Tanya Jian Wushuang. Ya, wanita cantik itu mengangguk. Tes pertama dari tanah leluhur dapat dibagi menjadi 3 langkah, tetapi ketiga langkah ini adalah semua tentang asal mula pembunuhan. Asal mula pembunuhan adalah asal yang sangat keras dan sangat tidak terkendali. Bahkan jika seorang pejuang cukup beruntung untuk memahami asal mula pembunuhan, tetapi jika pikirannya tidak cukup kuat, kemungkinan asal mula pembunuhan akan langsung menempati tubuh dan pikiran, dan menjadi pengetahuan tentang pembunuhan. Langkah pertama dari tes ini adalah untuk menguji kemampuan mengemudi Anda. Itu 6 kata menderu yang kamu alami di awal. Slot Wushuang melihat, berbagai jenis asal memiliki sifat yang berbeda. Seperti asal-usul dunia, Jian Wushuang secara alami menyadari kombinasi dari 4 makna pedang dari api, bumi, air dan angin. Sumber dunia termasuk semua yang ada di dunia, sumber yang sempurna dalam setiap aspek dan tidak memiliki kekurangan. Asal mula pembunuhan adalah sumber kekerasan yang sangat ekstrim. Sumber pembunuhan terbaik adalah serangan, dan kekuatan serangan saja jauh lebih kuat daripada dunia. Namun dalam hal lain, itu tidak sebagus asal-usul dunia. Secara alami lebih sulit mengendalikan asal mula kekerasan ekstrim ini. Langkah kedua dari tes ini adalah menguji mentalmu. Meskipun asal mula pembunuhan terutama membunuh, tetapi membunuh harus mematuhi hati yang asli, dan bahkan jika itu harus dibunuh, itu adalah hal yang tentu saja perlu untuk membunuh, dan itu layak untuk hati nurani. Jadi, kamu telah mengalami begitu banyak pembunuhan di alam fantasi pembunuhan, dan setelah membunuh begitu banyak orang biasa, kamu masih bisa tetap berpegang teguh pada hatimu, tetap pada cara membunuhmu sendiri, dan tidak pernah terbunuh oleh ribuan orang dalam ilusi. Bingung? Jadi langkah kedua ini, Anda juga lulus, sehingga Anda dapat mencapai akhir ilusi, kembali ke tebing. Setelah itu, ada langkah ketiga yang paling penting. Langkah ketiga adalah ujian pemahaman. Asal mula pembunuhan secara bertahap terwujud dalam pembunuhan di langit. Selain tes,
Langkah kedua dari tes ini juga secara perlahan mengakumulasi arti membunuhmu. Sampai langkah ketiga terakhir, kau dan wali dari dunia fantasi berkelahi secara langsung, dan pembunuhan itu tiba-tiba pecah. Pada saat wabah, itu juga waktu terbaik bagimu untuk memahami asal mula pembunuhan, dan sebagai hasilnya, kamu telah berhasil. Wanita cantik tersenyum. Jian Wushuang mendengarnya dengan aneh. Dia tidak berharap bahwa hanya tes pertama dari tanah leluhur, ada begitu banyak langkah rumit, dan kesulitannya bahkan lebih menakjubkan. Tes mentalitas dan mentalitas sudah sangat sulit, dengan sedikit keraguan, saya khawatir dia akan jatuh ke dalam bahaya. Langkah ketiga terakhir, ujian persepsi, bahkan lebih menuntut. Perlu tahu, seberapa bagus sumbernya. Apakah sebenarnya sangat mudah untuk dipahami? Dia menggabungkan keempat pedang sebelum langkah demi langkah sebelum dia cukup beruntung untuk menyadari jejak asal-usul dunia. Dan asal mula pembunuhan itu, dia tidak pernah terlibat sedikitpun sebelumnya, dan dia tidak menyadari arti dari pedang pembunuh. Belum pernah ada penelitian, tetapi ternyata dalam pengujian ulang ini, ia langsung merasakan asal mula pembunuhan, yang sepenuhnya benar dan salah. Untungnya, dunia fantasi terus mempromosikan pembunuhannya akan langkah demi langkah, yang setara dengan membangun rumah dan membangun batu bata dan batu bata langkah demi langkah. Dalam proses ini, semua langkah ini selesai, dan akhirnya ia hanya selangkah lagi. Tendangan ini adalah yang paling penting, dan Jian Suang berhasil. Apakah ini tes yang sama dengan yang dilewati ayahku? Jian Wushuang memandangi wanita cantik itu. Ya, wanita cantik itu mengangguk. Dia, seperti kamu, juga menyadari asal pembunuhan di dunia fantasi pembunuhan ini. Tetapi dia menyadari bahwa asal pembunuhan itu memakan waktu 4 bulan, dan kamu hanya butuh 3 bulan. Sampai batas tertentu, Anda lebih baik dari ayah Anda. 3 bulan, wajah Jian Wu berubah warna, apakah aku bertahan dalam fantasi itu selama 3 bulan? Dalam ilusi, dia hanya tahu bahwa dia telah membunuh, bukan berapa banyak orang yang terbunuh, dan berapa lama dia tinggal. Saya sekarang tahu bahwa dia telah berada dalam ilusi selama 3 bulan. Nak, karena kamu bisa lulus ujian pertama dari tanah leluhur, lalu mulai hari ini, kamu nyaris bukan murid leluhur pedang. Kata wanita cantik itu, seorang leluhur pedang. Jian Wushuang melihat, pergilah dulu, baru bicara. Wanita cantik itu berjalan keluar dari istana bersama pria tebal dan tebal. Jian Wushuang juga segera mengikuti. Setelah meninggalkan istana, wanita cantik dengan pedang Wushuang datang ke sebuah altar. Altar ini sangat tua, tidak ada yang lain kecuali beberapa pilar batu di seluruh altar, tetapi sebuah jembatan kabel besi terhubung langsung di depan altar. Jembatan kabel besi ini sangat panjang, mencapai bagian terdalam dari tanah leluhur. Jian Wushuang berdiri di atas altar dan melihat ke ujung jembatan kabel besi, tetapi tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Nak, siapa namamu? Wanita cantik itu melihat ke atas. Pedang yang tak tertandingi, pedang yang tak tertandingi. Jian Wushuang, namaku Jinling. Wanita cantik itu menunjuk ke pria tebal dan tebal di sebelahnya. Ini adalah saudara laki-laki saya yang kedua, Musan. Aku yakin kamu bisa melihat bahwa aku dan aku bukan manusia. Jian Wushuang sedikit mengangguk. Sejak pertama kali ia datang ke tanah leluhur, ketika ia melihat lelaki Mushan yang tebal dan tebal, Jian Wushuang tahu bahwa kayu itu bukan manusia. Aku dan aku sama-sama parit, kata Jin Lingdao. Cukup yakin, Jian Wushuang menghirup udara. Dia sudah lama menebak identitas Jin Ling dan Musan, tapi sekarang dia masih sedikit terkejut untuk dikonfirmasi. Perlu dicatat bahwa parit pada umumnya tidak bijaksana, sama seperti alat, mereka hanya akan mematuhi perintah Tuan tanpa syarat. Tapi di depan Jin Ling dan Musan ini, seperti parit gelombang www.metelnovel.com gelombang kecerdasan spiritual mereka terlalu tinggi, tidak kurang dari manusia. Dia belum pernah mendengar tentang parit tingkat tinggi, dan tingkat parit ini secara alami sangat tinggi. Saya tidak tahu seberapa kuat keduanya. Jian Wushuang diam-diam berpikir. Aku bisa melihat bahwa kamu memiliki banyak pertanyaan sekarang. Meskipun kamu bertanya, kamu sekarang adalah murid leluhur pedang, dan kamu juga memenuhi syarat untuk mengetahui sesuatu. Jin Lingdao, saya ingin tahu, apa sebenarnya tanah leluhur ini, dan apa hubungannya dengan saya? Tanya Jian Wushuang terlebih dahulu. Tanah leluhur adalah leluhur-leluhur pedang. Jin Ling memandang Jian Wushuang, adapun hubunganmu dengan tanah leluhur juga sederhana, karena kamu adalah keturunan leluhur pedang.
Keturunan leluhur pedang. Jian Wushuang tertegun. Kamu memang keturunan leluhur pedang. Identitas ini dapat tercermin dari 3 pedangmu dan jiwa pedangmu yang terbangun. Tidak diragukan lagi, kata Jin Lingsu. Bertahun-tahun yang lalu, di dunia ini, ada keberadaan yang mengerikan dan mengerikan. Keberadaan ini adalah leluhur pedang, leluhur kendo, dan diakui sebagai orang pertama di dunia dalam persepsi kendo. Nenek moyang pedang menciptakan pembuluh darah leluhur pedang, dan itu juga merupakan kekuatan transendental. Nenek moyang pedang dari periode puncak, kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Namun, hanya 1000 tahun yang lalu, tanpa alasan, leluhur pedang tiba-tiba jatuh. Nenek moyang pedang tertinggal, nadi leluhur pedang runtuh seketika, dicabut oleh kekuatan transendental lainnya, dan murid-murid yang kuat dari urat pedang leluhur pedang juga dibantai, dan hanya beberapa orang akhirnya melarikan diri ke sini. Orang-orang ini tidak berdaya untuk membuat Jianzhu bangkit lagi, dan akhirnya mereka hanya bisa menurun secara bertahap. Perlahan-lahan, pada akhirnya, Jianhou Fu muncul. Jadi, pendahulu Jianhou Mansion adalah asal-usul Jianzhu. Para murid Jianhou Fu adalah keturunan leluhur pedang. Begitukah? Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Dia lahir di Jianhou Fu, tetapi tidak pernah tahu bahwa Jianhou Fu memiliki sejarah seperti itu. Pada saat yang sama, ia juga menghela nafas bahwa kekuatan transendental yang dulu sekarang telah jatuh sedemikian rupa. Apa itu jiwa pedang? Jian Wushuang memandang Jin Ling dan terus bertanya, mengapa aku dibunuh sejak aku membangkitkan jiwa pedang? Masalah ini juga yang ingin diketahui oleh Jian Wushuang. Dia telah dibunuh oleh Sui Yulou, dan sekarang dia telah muncul dari Istana Suci, harus dicatat bahwa dia telah dibunuh beberapa kali. Dia tentu ingin tahu mengapa. Aku juga bisa menjawab pertanyaan ini untukmu. Jin Ling berkata, jiwa pedang, jiwa kendo, hanya mereka yang dilahirkan dengan bakat luar biasa di kendo yang dapat bangkit, bahkan jika itu adalah leluhur pedang dari periode puncak, suatu era selama beberapa dekade, hanya 2 atau 3 orang jenius yang membangkitkan jiwa pedang. Dan kamu dan ayahmu, setelah leluhur pedang tidak lengkap seperti ini, masih bisa membangkitkan jiwa pedang, ini adalah keajaiban. Pembunuhan. Itu karena pasukan terpisah yang telah menggulingkan leluhur pedang telah mengetahui tentang keberadaan Jianhou Fu, tetapi untuk beberapa alasan khusus, bahkan pasukan yang terlepas. Di sisi itu tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Jianhou Fu dan membuat Jianzui denyut nadi benar-benar terputus. Meskipun tidak bisa dihancurkan sepenuhnya, itu dapat menghalangi munculnya Jianzhu dalam nada yang sama. Jadi, kekuatan transendental Fang telah mengirim orang untuk menatap Jianhou Mansion, dan murid-murid biasa di Mansion Jianhou akan berhenti padanya. Bahkan jika 1 atau 2 jenius kadang-kadang lahir, kekuatan transendental pihak itu tidak akan berada di hati. Nenek moyang pedang yang mampu membangkitkan jiwa pedang adalah jenius super top di periode puncak. Selama para jenius ini tidak jatuh di tengah jalan, pencapaian masa depan mereka tidak akan terlalu rendah. Beberapa roh jahat dapat menjadi kelas 1. Yang terkuat, hanya jenius seperti itu, akan dihargai atau bahkan berkecil hati oleh kekuatan yang terpisah. Jadi, setiap kali seorang jenius super yang membangkitkan jiwa pedang muncul di Jianhou Mansion, pasukan yang terlepas akan segera mengeluarkan potensi ancaman, sehingga adegan di mana kamu dan ayahmu dibunuh. Setelah Jian Wushuang mendengarnya, kepalanya sedikit mengerikan, ternyata begini. Mereka yang membangkitkan jiwa pedang semuanya sangat jenius, yang akan membuat kekuatan transendental pihak itu menakutkan, sehingga mereka ingin membunuh mereka. Para murid biasa di Jianhou Mansion tidak melihat pasukan yang terpisah. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada pasukan khusus di sisi itu yang tidak bisa sepenuhnya menghancurkan Jianhou Mansion. Apa alasan khusus ini? Juga, siapa pasukan yang terpisah ini pada akhirnya? Istana Suci, tanya. Jin Ling Liu Mei sedikit membeku dan menggelengkan kepalanya, pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan ini di luar wewenang Anda, dan saya tidak bisa memberi tahu Anda. Apa? Jian Wushuang tertegun. Uji triple dari tanah leluhur mewakili 3 jenis identitas dan 3 jenis izin berbeda, Jin Ling menjelaskan. Melalui tes pertama, kamu hanya bisa dianggap sebagai murid biasa di pembuluh darah leluhur pedang, hanya izin murid biasa, dan kamu hanya bisa tahu beberapa pertanyaan dasar tentang pembuluh darah leluhur pedang. Dan pertanyaan-pertanyaan yang baru saja kamu ajukan itu adalah milik murid inti yang memenuhi syarat untuk diketahui. Murid inti harus lulus ujian kedua,
dan kamu bahkan tidak bisa lolos ke ujian kedua dalam keadaanmu saat ini. Pedang tidak memiliki sedikit perubahan warna di kedua sisi, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam dan tenang. Apakah kamu punya pertanyaan lain untuk diajukan? Jin Ling melihat ke atas. Tidak lagi, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu banyak. Setidaknya saya tahu alasan mengapa saya diburu dan saya tahu hubungan antara saya dan tanah leluhur saya. Sudah cukup, banyak keraguan lain hanya bisa dikatakan nanti. Jika Anda tidak memilikinya, kekuatan Anda masih terlalu lemah. Bahkan jika Anda tahu terlalu banyak, itu tidak berguna. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jin Ling tersenyum. Kali ini kamu lulus ujian pertama dari tanah leluhurmu. Menurut aturan dari tanah leluhurmu, kamu bisa mendapatkan total 3 peluang. 3 peluang. Jian Wushuang menatap Jin Ling segera, dan ada sedikit harapan di dalam hatinya. Krisis berjalan seiring. Untuk lulus tes pertama, ia berjalan beberapa kali di lintasan Bui Menguan, tetapi akhirnya ia lulus tes. Tentu saja, ia juga ditemani oleh nasib organik, tetapi ia tidak tahu apa 3 peluang itu. 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kamu bisa menghasilkan 3 hal sesuka hati. 3 hal ini bisa jenius, harta, atau trik. Tapi itu semua biasa-biasa saja. Para murid berada dalam yurisdiksi mereka. Katakan, apa yang kamu butuhkan? Jin Ling bertanya. Jian Wushuang mengerang segera. Hanya ada 3 hal, dan Jian Wushuang secara alami harus memilih dengan hati-hati. Aku sudah memikirkannya. Jian Wushuang tiba-tiba mendongak. Katakan, kata Jin Ling. Aku butuh harta yang bisa memulihkan dantian dan memulihkan kekuatan gelombang www.metelnovel.com gelombang Jian Wushuang secara langsung. Perbaiki dantian. Jin Ling memandang dengan heran. Ayahku dantian hancur, kata Jian Wushuang secara langsung. Begitukah? Jin Ling mengangguk sedikit, lalu segera berkata, untuk memperbaiki harta dantian, ada 2 jenis harta di tanah leluhur. Yang satu adalah anggur yang berwarna-warni, dan yang lainnya adalah giliran keciandan. Keduanya dapat mengembalikan dantian yang rusak, tetapi efeknya sangat berbeda. Tanaman merambat yang berwarna adalah jenius dan harta yang berharga. Mereka sangat langka dan berharga. Dia tidak hanya dapat memperbaiki dantian manusia, tetapi juga membuat dantian menjadi lebih luas dan luas, baik itu mengubah kekuatan spiritual atau menyimpan kekuatan spiritual. Akan sangat ditingkatkan. Seperti ayahmu, dantian dihancurkan, tetapi jika dia memiliki tanaman merambat berwarna-warni, dantian dapat diperbaiki lagi, tetapi dia harus membangun kekuatan spiritual sendiri, yaitu, dia harus mulai dari jalan spiritual dan mulai lagi. Mulai berlatih, tetapi kultivasi ulang harus sangat cepat. Tidak akan lama baginya untuk mencapai kondisi sebelumnya, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi level yang lebih tinggi di masa depan. Pergantian ciandan lebih ekstrim. 1 putaran ciandan juga bisa memperbaiki ayahmu dantian, dan kamu tidak hanya bisa mengembalikan kekuatan ayahmu segera setelah perbaikan, tetapi 1 putaran ciandan juga bisa sangat memeras potensi ayahmu, sehingga kekuatan ayahmu bisa melambung secara langsung tingkat yang lebih tinggi. Tapi potensi memeras semacam ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah kekuatan ayahmu melonjak, kerajaan akan sulit dicapai di masa depan. Jika kamu ingin sedikit meningkat, itu akan menjadi harapan mewah. Jin Ling mengatakan ini, diam sejenak, dan terus menatap Jian Wushuang. 2 harta ini, yang makam 7 berwarna, lebih berharga dan tidak bisa diperoleh dengan wewenangmu, jadi kamu hanya bisa memilih 1 belokan ke ciandan. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Ling, warna pedang 2 sisi sedikit berubah. Dengan merampok anggur berwarna-warni dan ciandan, Jian Wushuang lebih condong ke yang sebelumnya. Meskipun tanaman merambat yang berwarna-warni perlu ditanam kembali dari jalur spiritual setelah memperbaiki dantian, masih mungkin. Giliran ciandan terlalu ekstrim, meskipun dapat mengembalikan orang ke puncaknya, dan bahkan melambung dengan kekuatan, itu akan sangat menekan potensi. Di masa depan, akan sulit untuk melakukannya, dan ditakdirkan untuk tidak menjadi pembangkit tenaga listrik papan atas. Namun sayangnya, dengan otoritasnya saat ini, ia tidak bisa mendapatkan perampok berwarna-warni. Lebih baik mengubah ciandan sekali. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah aku menyelamatkan ayahku, aku akan memberinya ciandan sekali. Adapun apakah akan menelannya, itu tergantung pada pilihan ayahku. Jian Wushuang Dao.
Jinling sedikit mengangguk dan berkata, apa yang kamu butuhkan untuk dua hal yang tersisa? Saya membutuhkan keterampilan pedang yang sesuai dengan asal-usul dunia dan asal mula dari pembunuhan, kata Jian Wushuang. Tidak peduli itu asal-usul dunia atau asal mula pembunuhan, ia baru menyadarinya. Menyadari asal-usulnya, tentu saja diperlukan trik pedang asal yang sesuai agar dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan asal. Taktik pedang yang cocok untuk asal-usul dunia itu sederhana. Taktik tanpa pedang yang kuberikan padamu awalnya adalah taktik jenius asli, dan tujuannya adalah jenius dunia, dan yang kamu dapatkan hanyalah bagian pertama dari taktik tanpa taktik. Sekarang, saya akan memberi Anda paruh kedua, bagaimana? Jin Lingdao. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Dia telah mempelajari pengetahuan diri tanpa pedang, dan hari ini dia hanya bisa menunjukkan jenis gaya langit ketiga. Tapi tanpa arogansi taktik pedangku, dia sudah tahu. Sebelumnya, tidak peduli apakah dia adalah kombinasi dari 3 pedang atau 4 pedang, dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan pedang ini. Hanya dengan memahami asal-usul dan asal-usul dunia, kekuatan dari taktik pedang ini benar-benar diperlihatkan. Tanpa keterampilan pedangku, ada 6 gaya di paruh pertama volume, dan 6 gaya di paruh kedua volume. Menambahkan 12 gaya ilmu pedang sudah cukup baginya untuk belajar untuk waktu yang lama. Adapun taktik pedang yang cocok untuk asal-usul pembunuhan. Jin Ling sedikit mengernyit. Apa yang salah? Bukan. Jian Wushuang bertanya-tanya. Bukan tanpa, tapi terlalu banyak, kata Jin Lingdao. Terlalu banyak. Jian Wushuang tertegun. Nak, kamu harus tahu bahwa leluhur pedang memiliki serangan utama pada kendo, dan kendo adalah cara membunuh. Prajurit kendo memahami asal mula pembunuhan, dan kemudian kamu dapat sepenuhnya menunjukkan kemampuan membunuh kendo. Selama periode ini, banyak orang kuat menyadari asal mula pembunuhan. Seperti leluhur pedang, yang terbaik juga merupakan asal mula dari pembunuhan. Para leluhur pedang memahami bahwa ada begitu banyak orang kuat dalam asal mula pembunuhan. Ini mengarah ke lebih banyak pedang yang cocok untuk asal mula pembunuhan daripada asal lain. Berdasarkan otoritas Anda saat ini, Anda bisa mendapatkan pedang yang cocok untuk asal mula pembunuhan. Jawabannya tidak kurang dari ratusan. Ayo kita lakukan ini, aku akan memberimu daftar trik pedang, dan kamu mengambilnya perlahan, kata Jin Ling, dan menyerahkan daftar kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang melirik seketika, bahkan ketika dia melihat banyak nama pedang dan pengenalan pedang ini. Dan Jian Wushuang mulai mencari dengan cermat. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang mengunci salah satu dari mereka. Teknik pedang darah tak tertandingi sombong, keterampilan pedang yang perkasa. Hanya ada 3 jenis trik pedang dalam trik pedang ini. Dibandingkan dengan 12 trik pedang tanpa trik pedang diri, itu jelas jauh lebih sedikit. Tetapi nilai dari taktik pedang ini tidak lagi tanpa itu. Meskipun hanya ada 3 jenis trik pedang dalam, pedang darah, setiap pedang luar biasa kuat. Setiap pedang adalah pedang membunuh, tetapi itu adalah trik membunuh yang sebenarnya. Jian Wushuang memiliki jejak kehalusan di matanya. Sumber pembunuhan adalah untuk memperhatikan kekuatan membunuh. Dalam hal ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan gerakan pembunuhan power yang kuat untuk sepenuhnya memancarkan keuntungan dari kekuatan menyerang. Aku memutuskan, aku akan memilih pedang darah pedang ini. Jian Wushuang membuat keputusan secara langsung. Pedang darah. Jin Ling sedikit terkejut, tetapi masih mengangguk. Hanya sesaat, Jin Ling mengeluarkan semua 3 hal yang diinginkan Jian Wushuang. 1 giliran untuk Qi Yandan, paruh kedua pedang Wujian dan pedang darah pedang. 3 peluang, kesempatan pertama telah diberikan kepadamu, dan kesempatan kedua adalah membiarkanmu tinggal di istana badai hujan selama sebulan. Jin Ling melirik Jian Wushuang, ikut aku. Rainstorm Palace. Jian Wushuang memiliki secercah harapan, dan kemudian mengikuti Jin Ling. Di bawah bimbingan Jin Ling, dia datang ke salah satu sudut tanah leluhur. Muncul di hadapannya adalah tembok gunung besar dengan sebuah gua di bawahnya. Apakah ini gua istana hujan? Jian Wushuang bertanya-tanya. Ya, Jin Ling berkata, jangan meremehkan gua. Seharusnya tidak ada gua di dalamnya. Kamu bisa masuk dan mencobanya. Ingat, kamu hanya punya 1 bulan. Seberapa banyak kamu bisa meningkatkan bulan ini tergantung pada kekayaanmu sendiri. Pedang itu tidak memiliki fokus ganda, kemudian melangkah keluar dan berjalan langsung ke gua. Gua itu sangat besar, dengan udara kelabu mengalir di dalamnya.
Jian Wushuang dengan hati-hati melihat ke dalam, dan samar-samar melihat aliran udara kelabu di sekitar gulir gambar besar gelombang www.metelnovel.com gelombang gulir gambar. Jian Wushuang memiliki beberapa harapan dan kegugupan. Tutup kegulir untuk melihat dengan jelas. Ini adalah gambar badai hujan. Peta hujan badai, sejumlah besar curah hujan intensif, dengan hati-hati menghitung cukup ribuan tetes hujan. Tetesan hujan ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan untuk melihat tetesan hujan. Di mata Jian Wushuang, tetesan hujan ini tampaknya berubah menjadi cahaya pedang, dan itu sepertinya pedang yang kuat langsung ke arah Jiu Xiao. Jika Jian Wushuang melihat sumber dunia, mereka akan menemukan bahwa semua lampu pedang ini sempurna dan berisi segala sesuatu di dunia. Setiap cahaya pedang tampaknya menjadi inti dunia. Dia bahkan melihat adegan gaya Wu Jianjian keempat, kelima, dan keenam dari lampu pedang ini. Jika Jian Wushuang melihat sumber pembunuhan, mereka menemukan bahwa cambuk kekerasan dari lampu pedang ini menyiratkan pembunuhan tanpa akhir. Lampu pedang menusuk atau menebas untuk membunuh dunia. Dengan asal yang berbeda, apa yang Anda lihat berbeda. Tetapi semua hal yang sama. Jian Wushuang tampak bodoh dalam sekejap, dan 3 pedang pembunuh di belakangnya juga muncul di tangannya. Tanpa sadar ia mulai berlatih Jian Wushuang, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Seluruh istana hujan badai sebenarnya adalah gambaran dari badai hujan ini. Dan peta badai hujan ini ditujukan untuk asal. Dari segi nilai, gambar badai hujan ini bahkan jauh di atas gundukan pedang tempat Jian Wushuang tinggal selama 2 tahun. Jian Wushuang benar-benar diam dalam pencerahan peta hujan deras ini. Dia tidak bisa mendeteksi berlalunya waktu sama sekali. Sebulan sudah habis, keluar. Wanita cantik Jinling, yang telah menunggu di luar istana hujan deras, tiba-tiba memberikan minuman rendah. Keluar, keluar, keluar. Suara minum terus bergema di benaknya, dan suara itu menjadi semakin keras, sehingga Jian Wushuang segera terbangun. Kemudian Jian Wushuang bergerak dan muncul di luar istana hujan badai. Bagaimana perasaanmu? Jinling dan Musan keduanya memandang. Sangat bagus, tapi sayangnya waktunya terlalu singkat. Jian Wushuang jelas dengan sedikit penyesalan. Memang hanya 1 bulan, terlalu pendek dan terlalu pendek. Dia benar-benar tenggelam dalam pencerahan peta hujan badai, dan dia sudah lama melupakan berlalunya waktu, dan sepertinya dia tidak butuh waktu lama sebelumnya, tetapi yang berpikir bahwa sebulan telah datang. Bukankah ini peningkatan kecil dalam kekuatan? Mushan bertanya dengan penuh minat. Tidak kecil, Jian Wushuang mengangguk. Meskipun hanya ada 1 bulan pencerahan, bulan ini di bawah peta hujan badai, pencerahan tetesan air hujan itu mengandung cahaya pedang atau makna pedang, yang memungkinkannya untuk secara signifikan meningkatkan asal-usul dunia dan asal-usul pembunuhan. Tanpa taktik pedangku, dia telah menyadari gaya keempat dan kelima satu demi satu, dan bahkan gaya keenam tidak jauh dari menguasai secara menyeluruh. Dan taktik pedang darah kosong, ia telah menguasai tipe pertama. Ini baru sebulan. Jika itu akan dirilis ke dunia luar, dia ingin menguasai gaya keempat dan kelima keterampilan pedang ujian sepenuhnya. Teknik pedang darah, bahkan lebih halus. Bentuk pertama ini saja sudah cukup untuk membuatnya mengerti untuk waktu yang lama, tetapi di bawah peta badai itu, ia hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menguasai formulir ini. Selama sebulan, Istana Badai Hujan telah sangat meningkatkan pemahaman saya tentang asal-usul dan ilmu pedang, kata Jian Wushuang diam-diam. Rainstorm Palace adalah kesempatan kedua Anda, dan kemudian, Anda memiliki kesempatan ketiga, Danau Ametis. Kata Jinling, Danau Ametis. Jian Wushuang segera melihat ke depan. Dia tidak tahu apa Danau Ametis ini, tetapi dengan pengalaman Rainstorm Palace sekarang, dia tahu bahwa Danau Ametis ini harus luar biasa, setidaknya itu akan sangat membantu atau membantunya. Musan, bawa dia. Jinling melirik Musan di sebelahnya. Ya, kakak. Musan mengangguk, lalu memimpin jalan. Di bawah bimbingan Musan, Jian Wushuang datang ke Danau Ungu lagi. Danau Ungu ini kecil tapi tidak kecil. Air di danau jernih dan transparan, dan bahkan memancarkan aroma harum, seperti anggur yang baik, memabukkan. Ini adalah Danau Ametis, Mushan berkata. Danau Ametis ini semua terdiri dari cairan spiritual ametis. Ametis spirit liquid. Ekspresi Jian Wushuang bergerak, diikuti oleh ekspresinya, tetapi menjadi sangat terkejut. Cairan roh ametis serupa sifatnya dengan cairan roh bawaan, dan itu adalah energi paling murni antara langit dan bumi.
Tetapi perbedaannya adalah bahwa cairan roh bawaan hanya efektif untuk seni bela diri dasar di tingkat spiritual Tao dan Huahai, tetapi cairan roh kecubung sangat membantu pria-pria kuat dalam kesombongan Yin dan Yang. Bahkan banyak orang kuat di tingkat Yin dan Yang menggunakan banyak perdagangan mereka bukan untuk uang, tetapi untuk batu kecubung. Dalam dinasti Tianzong, nilai total dari kekurangan Yin biasa dan orang kuat diperkirakan memiliki 100 tetes eliksir ametis. Tapi sekarang, apa konsep batu ametis ini berlama-lama di danau? Aku takut semua arwah ametis di seluruh dinasti Tianzong terkonsentrasi, jauh kurang dari 1/10 dari danau ini, kan? Jian Wushuang ngeri. Jian Wushuang, kamu bisa berlatih di danau ametis ini selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, kamu bisa melakukan apa saja untuk menyerap keajaiban ametis di danau ametis ini. 2 bulan kemudian, kuharap kau ranah bisa sangat ditingkatkan. Musan melirik Jian Wushuang, tetapi kemudian berbalik dan pergi. Di samping danau ametis, hanya Jian Wushuang yang berdiri sendirian di pantai. 2 bulan, aku bisa berlatih di sini selama 2 bulan. Mata Jian Wu menyala dengan sentuhan kegembiraan, tapi kemudian dia melompat ke bawah. Putong, pedang yang tak tertandingi jatuh ke danau, muncul kepalanya, dan melihat sekeliling. Danau yang sangat besar, dalam 2 bulan, lihat berapa banyak yang bisa saya serap. Jian Wushuang tidak ragu, di danau batu kecubung ini, yang secara langsung mengoperasikan kekayaan Datian. Dengan operasi kekayaan Datian, seluruh danau batu kecubung dengan panik diaduk. Danau itu bergulung-gulung liar, sementara Jian Wushuang berada di danau, kekuatan melahap yang mengerikan menyapu, dan getah kecubung di sekitarnya menuangkan padanya dengan kecepatan yang luar biasa. Datian Zhaoshu bekerja semaksimal mungkin. Melahap gila, serap itu, kekuatan spiritual di tubuhnya juga mulai meningkat dengan kecepatan yang luar biasa dari saat ini. Musan mengirim Jian Wushuang ke danau ametis dan kemudian pergi, dan segera datang ke Jinling. Dia telah dikirim ke danau ametis, kata Musan. Jinling mengangguk, selama 2 bulan, itu tidak lama atau pendek, dan aku tidak tahu berapa banyak kekuatan spiritual yang bisa dia tingkatkan dalam 2 bulan ini. Dia sudah sukses dengan Jin dan, meskipun dia baru saja membuat terobosan, dia telah menyerap cairan ametis selama 2 bulan, dan jika dia tidak cukup baik, dia bisa menembus kekurangan Yin, dan bahkan jika dia beruntung, dia mungkin bisa membuat terobosan secara langsung. Yin Dacheng, Jalan Mushan, Yin Sudacheng. Jinling mengangkat alisnya. Saya ingat bahwa Jianantian juga menerobos Yin Xiaocheng dalam latihan 2 bulan di Danau Zijing, dan juga mencapai puncak Yin Sucheng, hampir. Ia menerobos dan mencapai kekurangan Yin. Pria kecil ini sedikit lebih dari ayahnya. Dia telah menembus kekurangan Yin dan memiliki harapan besar. Jinling dan Musan berbicara dengan santai di sini gelombang www.metelnovel.com gelombang tetapi sama sekali tidak menemukan pemandangan di Danau Ametis. Jika mereka pergi ke Danau Ametis untuk sekilas sekarang, mereka tidak akan pernah mengatakannya. Karena pada saat ini, Danau Ametis telah sepenuhnya rusuh. Jian Wushuang telah mencapai batas operasi Datian Zhao, seberapa cepat dapat diserap. Lagi pula, itulah keajaiban Datian. Sama seperti ketika Jian Wushuang hanya pada tingkat Shinto, dia menyerap cairan roh bawaan di Gunung Jiulan, dan dia menyerap cairan roh bawaan jauh lebih cepat daripada prajurit biasa. Seperti ramuan biasa untuk meningkatkan kekuatan spiritual, dibutuhkan 1 atau 2 bulan bagi orang lain untuk sepenuhnya mencerna kekuatan itu, dan ia hanya perlu 1 hari. Tentu, sekarang dia menyerap cairan roh ametis, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Ini adalah taktik Datian untuk memperbaharui, melawan langit. Baik Jinling dan Musan percaya bahwa Jian Wushuang pasti akan mampu menerobos untuk mencapai kekurangan Yin dalam 2 bulan pelatihan di Danau Zijing, dan bahkan memiliki kesempatan untuk berdampak pada kekurangan Yin. Tapi sebenarnya, pada hari ketiga latihan Jian Wushuang di Danau Ametis, kekuatan rohaninya di Jin dan telah mencapai titik ekstrim. Setelah ia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, ia langsung meluncurkan dampak pada Netherworld. Dengan ramuan batu kecubung yang luas dan besar sebagai fondasinya, Jian Wushuang menerobos dengan penuh semangat. Dia tidak membutuhkan peluang terobosan apapun, dan mengandalkan kekuatan spiritual agung yang terkumpul di tubuhnya untuk memaksa terobosan. Dan itu berhasil. Pada hari ketiga latihannya di Danau Ametis, dia telah menerobos dan mencapai Yin Xiaocheng, dan kemudian kekuatannya masih meningkat. 10 hari kemudian,
dia menerobos lagi dan mencapai Yin Sucheng. Berkedip, 2 bulan berlalu. Di dalam tanah leluhur, Jinling berdiri bersama kedua pria itu. Sudah 2 bulan, mari kita pergi dan melihat bagaimana si kecil sekarang, kata Jinling. Aku bertaruh dia pasti berhasil menembus kekurangan Yin, Musan tertawa. Kekurangan Yin sudah berakhir, mungkin, tetapi belum tentu, Jinling tersenyum. Keduanya berjalan berdampingan menuju Danau Ametis, dan mereka segera muncul di samping Danau Ametis. Tetapi ketika mereka berdua benar-benar melihat pemandangan di Danau Ametis, keduanya langsung terpana. Ini, apakah ini? Jinling menatap lebar, menatap segala sesuatu di Danau Ametis. Saya melihat danau batu kecubung yang luas di depan saya, meskipun masih sangat luas, tetapi Jinling bisa melihat sekilas bahwa air danau telah turun lebih dari 1 meter. Perlu dicatat bahwa ketika Jianantian berkultivasi di sini selama 2 bulan, Danau Ametis hampir tidak berubah. Tapi sekarang, 1 meter, dengan danau sebesar itu, air danau berkurang 1 meter, berapa banyak ramuan kecubung yang harus hilang? Hanya dalam 2 bulan, bagaimana dia bisa menyerap ramuan kecubung begitu banyak? Jinling ngeri. Ini tidak mungkin. Mengapa ada begitu banyak yang hilang? Mushan juga terkejut. Selama 2 bulan, bahkan jika 10 yin orang kuat kekurangan tinggal di Danau Ametis ini dan menyerap mereka dengan gila, bukankah itu akan membuat seluruh danau turun 1 meter? Kekuatan anak itu. Jinling memandang Jian Wushuang di tengah danau. Saya melihat bahwa Jian Wushuang telah berhenti menyerap cairan spiritual ametis saat ini, sementara matanya terbuka, dan kilatan cahaya tebal melintas di matanya. Pada saat yang sama, napas yang luar biasa langsung menyapu dirinya. Keluar, gemuruh-gemuruh gelombang bernapas dalam gelombang, menyapu permukaan Danau Ametis ini. Merasakan napas roh yang berasal dari Jian Wushuang, kepala Jinling dan Musan langsung jatuh. Puncak defisiensi Yin, itu mencapai puncak kekurangan Yin. Hanya dalam 2 bulan, dia pergi dari Jin dan menuju kesuksesan, menembus 4 ranah satu demi satu, mencapai puncak kekurangan Yin. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka berdua memiliki informasi yang cukup, mereka terkejut saat ini. Memang, kenaikan mengerikan Jian Wushuang benar-benar luar biasa. Untuk setiap orang normal, hanya dalam 2 bulan, bahkan jika Anda berlatih di Danau Ametis ini, itu tidak akan dapat mempromosikan yang sebesar itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pedang yang dipraktikkan Wushuang adalah dewa keberuntungan. Melawan langit, harus berbeda dari yang lain. Jian Wushuang juga bergegas keluar dari air pada saat ini dan muncul di depan Jinling. Dia mengangkat bahu dan mengerahkan banyak kekuatan, dan tulang-tulang seluruh tubuh tiba-tiba pecah, diikuti oleh 2 tangan Jian Wushuang juga pegangan yang kuat, dan kekuatan ledakan meledak di tangannya untuk sementara waktu. Puncak kekurangan Yin. Mata Jian Wushuang bersinar dengan cahaya yang kuat. Sayangnya, jika aku memberiku setengah bulan lagi, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk mengumpulkan kekuatan spiritual yang cukup untuk menerobos paksa untuk mencapai realitas virtual yang. Meskipun dia berkata begitu di mulutnya, tidak ada penyesalan di hatinya. Bagaimanapun, dalam 2 bulan terakhir, kenaikannya sangat mengerikan, dan akan terlalu menakutkan untuk menerobos dan mencapai yang Sujing. Sekarang, saya sudah puncak kekurangan Yin, tetapi juga puncak kekurangan Yin. Dibandingkan dengan Jin dan sebelumnya, kekuatan spiritual jauh lebih kuat, dan saya harus puas. Jian Wushuang tersenyum. Selain itu, apa yang ia kembangkan adalah kekayaan surgawi yang agung. Langkah demi langkah berbeda. Seni bela diri yang normal adalah kesombongan Yin dan Yang, tetapi taktik langit dan bumi adalah untuk memotong Yin dan Yang. Tentu saja ada sesuatu yang luar biasa. Namun, fitur luar biasa ini, ia masih belum bisa mempelajari tanah leluhur, tetapi harus meninggalkan tanah itu. Wah, aku penasaran, rahasia apa yang kamu miliki? Jika tidak ada rahasia besar, kamu tidak akan pernah menyerap cairan psikis kecubung sebesar itu hanya dalam 2 bulan. Pada saat bulan, kekuatan spiritual dinaikkan ke titik ini. Jinling menatap pedang yang tak tertandingi. Jian Wu tidak bisa membantu tetapi menatap. Ada rahasia besar di tubuhnya, yang merupakan taktik keberuntungan Datian. Tapi rahasia ini, dalam keadaan apapun dia tidak akan memberitahu siapapun. Lupakan saja, semua orang punya rahasia, dan aku terlalu malas untuk mengetahui akarnya. Jinling berkata dengan santai, dan melanjutkan,
kesempatan ketiga telah diberikan kepadamu, sekarang kamu dapat meninggalkan tanah leluhurmu. Pergi sekarang. Jian Wushuang menyentuh hidungnya, tidak bisakah aku menerima tes kedua sekarang? Tes kedua, Jin Ling menyeringai. Wah, aku tidak memandang rendah dirimu. Meskipun kamu telah menjalani 2 bulan pelatihan di Danau Zijing, kekuatan spiritualmu telah melambung tinggi, tetapi kamu ingin menerima tes kedua, kamu masih menerima tidak memenuhi syarat. Tes kedua dari tanah leluhur adalah untuk atasan yang berada pada tingkat pengudusan transenden, dan tes kedua berbeda dari tes pertama. Tes pertama relatif mudah, jadi meskipun Anda hanya berhasil di Jindan, Anda hanya perlu cukup melawan langit, ada juga peluang untuk lewat. Tapi tes kedua gelombang www.metelnovel.com gelombang tidak ada pengudusan yang luar biasa, tidak ada harapan untuk lulus. Begitukah? Jian Wushuang sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa setelah kekuatannya melonjak, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes kedua, tetapi sekarang tampaknya dia masih meremehkan kesulitan tes leluhur ini. Hanya tes kedua yang membutuhkan orang kuat yang disucikan yang luar biasa untuk memenuhi syarat untuk menerimanya. Bagaimana dengan tes ketiga? Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Nak, apakah kamu siap untuk pergi? Tetapi berikan aku 3 pedang pembunuh sebelum pergi. Jin Lingdao, 3 pedang pembunuh. Pedang dari 3 pedang pembunuh keluar dari sarungnya dan dipegang di tangan mereka. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka menyerahkannya kepada Jin Ling. Setelah Jin Ling mengambil pedang yang membunuh 3, dia membelai pedang dengan lembut, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, jelas kamu memiliki pedang yang tiada taranya di tanganmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara membangkitkan kekuatannya. Peerless Killing Sword. Jian Wushuang tidak bisa menahan untuk melihat Jin Ling. 3 pedang pembunuh ini adalah pedang pembunuhan pertama Jian Houfu, dan mereka juga token masuk ke tanah leluhur. Tapi Jian Wushuang telah menguasai 3 pedang pembunuh untuk waktu yang lama, tetapi dia belum menemukan kejutan dalam 3 pedang pembunuh. Paling-paling, pedang itu lebih tajam, dan roh jahat pada pedang itu sedikit lebih bermartabat. Adapun kekuatan, dia tidak tahu bahwa 3 pedang memiliki kekuatan lain. Nak, tunggu aku di sini, dan aku akan memberimu 3 pedang pembunuh nanti, kata Jin Ling. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Jin Ling pergi dengan 3 pedang pembunuh, dan Jian Wushuang sedang menunggu di sana diam-diam. Tidak butuh waktu lama bagi Jin Ling untuk muncul lagi di depan Jian Wushuang dan melemparkan 3 pedang pembunuh padanya. Ketika mengambil alih 3 pedang pembunuh lagi, hati Jian Wushuang tiba-tiba meledak. Karena dia menemukan bahwa ketiga pedang pembunuh pada saat ini, mati lemas pada pedang telah meningkat berkali-kali daripada sebelumnya.